Salam satu pena. Saya Nio Helen, Ketua DPD IWO Indonesia, Kota Bekasi. Saya hari ini mendatangi kantor Pak Jasara Harja, Pak Alvin sebagai Kepala Perwakilan Jasara Harja Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Saya terima kasih Pak sudah diterima dengan rekan-rekan di sini. Intinya gini Pak, saya ingin menanyakan Jasara Harja itu apa sih Pak? Sebenarnya ini kan banyak masyarakat yang belum mengerti arti Jasara Harja itu Pak. Baik Pak Helen, pertama-tama juga saya mengucapkan terima kasih ya. Pak Helen beserta tim sudah hadir di sini bersilaturahmi lagi dengan Jasara Harja Bekasi ya. Dan kaitannya tadi pertanyaan bahwa apa sih Jasara Harja ya? Mungkin saya boleh cerita sedikit ya. Mungkin akan flashback sedikit dengan sejarahnya bagaimana Jasara Harja. Bahwa dulu sekitar tahun 60-an lah ya, katakanlah tahun 60-an, bahwa negarawan kita, bapak-bapak bangsa kita itu dulu memikirkan bahwa dengan setaraf kemajuan teknologi transportasi gitu kan, ternyata menimbulkan dampak kecelakaan yang mengakibatkan korban bagi masyarakat. Nah, bapak-bapak bangsa kita itu berpikir, nah bagaimana menghadirkan negara gitu yang akibat kecelakaan tersebut gitu kan. Maka bapak-bapak bangsa dulu membentuk Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Undang-Undang 34 Tahun 1964. Nah, itu merupakan bentuk manifestasi gotong royong bagaimana untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa santunan. Nah, seperti itu. Jadi Jasara Harja sebetulnya ditunjuk oleh pemerintah, ya kan? Pemerintah sebagai badan usaha yang menyelenggarakan kedua undang-undang tersebut, gitu kan? Jadi tugas pokok dan fungsinya yang pertama adalah memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat yang mengalami musibah kecelakaan ya, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 33 tahun 1964 tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang, Jungto Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1965 dan asuransi sosial, tanggung jawab menurut hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964, Jungto Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1965, memberikan santunan ya. Kemudian yang kedua adalah tugasnya adalah menghimpun dana dari masyarakat baik melalui mekanisme iuran wajib maupun sumbangan wajib. Nah, inilah yang tadi manifestasi yang saya sampaikan, menghimpun dana yang dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk santunan bila mengalami kecelakaan. Nah, santunan pun ada beberapa macam, ada tiga ya. Ada santunan berupa meninggal dunia, kemudian ada santunan luka-luka maupun cacat tetap. Setelah itu baru kemudian ya, sebagai badan usaha milik negara tentunya selain pajak yang kita kembalikan kepada negara, ada juga dividen yang dari negara. Gunanya apa? Kan tentunya untuk negara, untuk pembangunan dan seterusnya seperti itu. Itulah sekilas mengenai Jasara Harja, gitu Pak Helen. Kira-kira Bapak, menurut Bapak ini Pak Alvin, saya manggil Bang Alvin aja ya. Oh, boleh. Apakah Jasara Harja ini sudah dikenal dengan masyarakat masa ini? Gitu Pak. Ya, betul. Jadi memang ya, ketika masyarakat berurusan dengan Jasara Harja, tentu kalau kita ketahui tentunya adalah masyarakat yang mengalami musibah ya. Jarang orang yang mungkin sampai dengan sekarang bahwa literasi mengenai asuransi, karena Jasara Harja mungkin sebuah perusahaan yang bergerak di bidang asuransi sosial yang kemudian sampai dengan sekarang ini aware terhadap proteksi diri gitu kan ya. Padahal asuransi Jasara Harja sudah sekian puluh tahun gitu berdiri. Tapi memang kalau menurut hemat kami bahwa peningkatan brand awareness ini sudah semakin baik gitu kan ya, semakin baik dengan kalau misalnya dengan apalagi dengan perkembangan sekarang ini adanya teknologi, kita kemudian melakukan glorifikasi melalui kanal-kanal baik dari media online, baik melalui media sosial dan macam-macam lah, yang itu menurut hemat kami yang sangat efektif ya, efektif, yang kemudian penyebarannya pun semakin masif dan hal-hal itu yang kemudian terus kita kembangkan selain memang sosialisasi yang secara on the spot ya, secara on the spot untuk mengenalkan apa itu peran dan fungsi
jasara harja kepada masyarakat. Sekali lagi memang mungkin masyarakat masih mengenal jasara harja ketika memang pasca terjadi kecelakaan, masih mengenal. Tapi tetap menjadi menjadi tugas kita bersama ya, selain tugas kami untuk terus mensosialisasikan apa peran dan fungsi jasara harja di masyarakat, dan tentunya kami bekerja sama atau berkolaborasi dengan media tentunya kan untuk membantu mengamplifikasi hal-hal tersebut gitu. Dalam Bapak sebelum di sini di Kota Bekasi, sebelumnya Bapak di mana sih Pak? Jadi dari mulai kalau nggak salah dari November 2021. Iya. Selama belum setahun ya Pak? Belum. Tindakan Bapak untuk membesarkan jasara harja lebih dikenal masyarakat apa aja Pak? Ya, baik. Ini berarti cerita lewat pekerjaan lah ya sebelum sampai di Bekasi ya. Ya, kalau saya memang sejak tahun 2008 ya, 2008 tuh bergabung di jasara harja. Kebetulan mendapat kesempatan ditempatkan di Lampung, di Provinsi Lampung. Di sana beberapa penempatan lah ya di Lampung. Kemudian setelah Lampung tahun 2017, dari 2017 ya, saya bertugas di Sumatera Barat sebagai kepala unit keuangan dan akuntansi Sumatera Barat. 1 tahun 2 bulan di sana, saya berkesempatan juga ke Aceh, cabang Aceh. Cabang Aceh itu sama persis 1 tahun 2 bulan sebagai kepala unit umum dan SDM. 1 tahun 2 bulan di sana, alhamdulillah mendapat kesempatan ke kantor pusat. Nah, divisi pelayanan kebetulan. Ke divisi pelayanan sebagai kepala seksi pembinaan pelayanan Sunan, dan memang di sanalah saya kemudian betul-betul mendalami dan memang mencoba untuk memberikan berkontribusi terhadap peningkatan pelayanan santunan gitu kan ya, karena memang sudah membidangi itu, dan bahkan kita karena nasional sehingga strategi maupun upaya-upaya itu memang kita teruskan ke seluruh masyarakat atau seluruh cabang di Indonesia. Nah, setelah dari 2 tahun 2 bulan di kantor pusat di Jakarta, saya diamanahkan per 1 November itu di perwakilan Bekasi. Nah, perwakilan Bekasi salah satu karena memang sebagai insan jasara harja bahwa kami meyakini ya, bahkan kami punya slogan adalah nafasnya jasara harja itu adalah pelayanan. Begitu Pak Helen, nafasnya adalah pelayanan. Karena memang pelayananlah yang kami utamakan kepada masyarakat. Sehingga memang di sini yang kami lakukan atau yang saya lakukan adalah bagaimana peningkatan kualitas pelayanan itu semakin baik, khususnya di Bekasi, mau baik kota maupun kabupaten gitu kan ya. Mulai dari misalnya korban yang ada di rumah sakit segera direspon gitu kan, begitu korban masuk rumah sakit segera direspon, dipastikan apakah sudah melaporkan polisi. Kalau memang dalam ruang lingkup jaminan keterjaminan, kita segera berikan garansi letter ya kan, garansi letter. Dan itu kan punya SLA nih, bahkan kita ditarget punya SLA untuk merespon saja dalam waktu 2 jam sudah harus merespon. Kemudian dalam waktu maksimal 2 kali 24 jam sudah harus memberikan kepastian jaminan melalui garansi letter tentunya kepada rumah sakit. Rumah sakit menerima garansi letter itu, kemudian sampai dengan batas maksimal biaya rawatan pengobatan sesuai dengan ketentuan itu 20 juta. Nah, kemudian setelah itu, setelah korban keluar rumah sakit juga berkewajiban menagihkan ke jasara harja, dan kita juga lakukan dengan sangat cepat sekali. Kalau perlu diketahui, sampai dengan hari ini jasara harja sudah bekerjasama di kota dan kabupaten sudah sekitar kurang lebih 90-an rumah sakit, 91 bahkan rumah sakit sudah kita kerjasamakan. Dan upayanya untuk tadi agar ketika korban atau masyarakat yang masuk ke rumah sakit itu kami segera bisa berikan jaminan. Kan kasihan ketika masyarakat sudah tertimpa musibah kemudian sampai rumah sakit pun harus mengeluarkan uang, gitu kan ya. Dengan adanya jaminan dari jasara harja, harapan kami masyarakat tidak perlu keluar uang sampai dengan batas maksimal tadi 20 juta. Nah, begitupun bagaimana kalau korban yang meninggal dunia gitu kan. Kita meninggal dunia yang tadinya walaupun masih dalam SLA kita ya, maksimal 3 hari sudah harus diselesaikan untuk meninggal dunia. Kami sudah melakukan upaya improvisasi, bahkan khusus perwakilan Bekasi ini, Pak Helen, dapat kami sampaikan, itu kecepatan untuk penyelesaian santunan meninggal dunianya itu sudah 1 hari 7 jam meningkat terus nih. Nah, itulah
peningkatan kualitas yang menurut kami adalah kecepatan masih merupakan salah satu indikator bagaimana memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat ya. Karena memang santunan harapan kami adalah bisa meringankan beban, ya kan, memberikan beban kepada keluarga yang ditinggalkan. Nah, seperti itu. Keluarga yang ditinggalkan tentunya kan, apalagi yang hilang ataupun yang pergi adalah merupakan sosok kepala keluarga, sosok pencari nafkah, yang tentu dampaknya kan akan sangat bermasalah kepada mungkin ekonomi keluarga yang ditinggalkan. Nah, itu makanya kami harus lakukan itu dengan segera, dengan cepat, berkoordinasi dengan kepolisian, kemudian kami juga berkoordinasi dengan aparat setempat, gitu kan ya. Dan secara keseluruhan Jasara Harja itu sekarang ya, saya bicara mungkin secara general ya. Jasara Harja itu sudah membentuk suatu ekosistem pelayanan ya, suatu ekosistem pelayanan yang terintegrasi, gitu kan ya. Dari mulai kepolisian, kita sudah terintegrasi dengan kepolisian punya namanya IRSMS, Integrated Road Safety Management System, di mana data kecelakaan itu begitu diinput dari kepolisian kita sudah terima. Nah, kemudian kita segera berikan tadi kan, kalau misalkan rumah sakit kita berikan jaminan, kalau yang luka-luka ya. Kemudian kalau misalnya meninggal juga segera kita lakukan kunjungan jemput bola, kita namanya program namanya jemput bola, kita yang datang. Nah, tidak menunggu gitu kan, tidak lagi menunggu itu masyarakat. lewat sistem apa lewat sistem? Lewat sistem Kan, karena tadi kan integrasi, tadi kan integrasi. Nah, kemudian dengan Dukcapil, nah Dukcapil juga kita sudah terintegrasi nih, terintegrasi, jadi sehingga kita bisa memastikan siapa ahli waris yang sah, gitu kan ya. Selain kita dari dokumen yang kedua kita lakukan kunjungan, juga memastikan secara integrasi dengan Dukcapil. Nah, cukup soal itu untuk rumah sakit kita sudah karena sudah kerjasama dengan host to host gitu, dengan rumah sakit itu data yang kita terima, maka kita segera lakukan proses tadi sampai dengan penjaminan. Nah, kemudian tidak terlepas dari itu juga sebagaimana amanah dari Peraturan Menteri Keuangan nomor 141 ya 2018 tentang koordinasi antar penyelenggara jaminan asuransi dalam pemberian manfaat pelayanan kesehatan ya. Nah, itu kan Jasara Harja dalam case kecelakaan lalu lintas adalah primary payer, ya, first payer. Ya, jadi ketika kecelakaan, korban kecelakaan itu kemudian dijamin dulu oleh Jasara Harja sampai dengan batas maksimal plafon berdasarkan peraturan Menteri Keuangan gitu kan nomor 15/19 tahun 2017 itu sampai dengan 20 juta. Kemudian terjadi ekses, baru kemudian penjamin berikutnya. Siapa aja? Ada BPJS Kesehatan, ada BPJS Tenaga Kerja, ada Taspen, ada Sabri. Nah, kemudian asuransi lainnya. Nah, seperti itu koordinasi manfaatnya sehingga masyarakat tadi kalau menjadi peserta dari antara para penjamin tadi, maka akan diteruskan sisa tagihan biayanya. Nah, seperti itu. Dan terakhir, karena memang kami tidak mau lagi ada pembayaran melalui cash ya. Kalau cash dalam tanda kutip takutnya terjadi hal-hal yang sesuatu begitu kan. Makanya kita ngambil langkah tidak ada lagi pembayaran melalui cash. Jadi harus melalui transfer ya, melalui overbooking. Kita kerjasama dengan himpunan bank negara ya. Bank negara, di antara ada BRI, ada Mandiri yang kemudian kita melakukan melalui transfer. Nah, itulah beberapa transformasi yang sudah kita bentuk menciptakan suatu ekosistem pelayanan sehingga kualitas pelayanan itu makin. Nah, ini Pak, kan masyarakat emang istilahnya udah mengerti nih kalau Bapak yang menjelaskan. Tapi syarat-syaratnya Pak, syarat-syaratnya untuk peserta Jasara Harja apa sih? Ya. Terus mereka juga mau tahu nih, apa yang saya bayar, itu dilihatnya di mana, gitu loh Pak. Kan ada yang di STNK, gitu. Kan kalau saya sih tahu, tapi kan kadang-kadang masyarakat dia tahu. Itu apa sih Jasara Harja gitu, gitu loh Pak. Gimana Pak? Ya, baik Pak Helm. Menarik ini pertanyaan. Jadi memang sekaligus kita mengedukasi masyarakat ya. Makanya kalau kita kembalikan lagi ke tadi ya, ke mekanisme gotong royong tadi ya, melalui skema iuran wajib dan sumbangan wajib. Nah, apa itu iuran wajib? Yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang, itu adalah iuran wajib yang dibayarkan penumpang, ya, masyarakat sebagai penumpang ketika menaiki kendaraan umum, di mana di dalam
karcisnya atau ongkosnya itu sudah ada namanya iuran wajib. Jadi si masyarakat atau penumpang itu sudah mengiur diri dia sendiri. Nah, ketika terjadi kecelakaan yang diakibatkan penggunaan kendaraan umum itu misalnya entah itu bus gitu kan ya, kemudian itu apakah kapal laut, apakah itu pesawat udara, kereta api gitu kan, kecelakaan itu bisa dijamin oleh perlindungan dasar dari jasara harja. Dan bahkan kalau misalkan bus nih katakanlah terbalik, ataupun nabrak pohon segala macam, itu juga bahkan sudah dijamin. Nah, bagaimana dengan sumbangan wajib? Ya kan, sumbangan wajib sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang dana kecelakaan lintas jalan gitu kan ya. Nah, sumbangan wajib ini yang dibayar oleh seluruh pemilik kendaraan bermotor, seluruh pemilik bermotor ya, bersamaan saat mereka membayar pajaknya. Makanya di SNK mungkin akan muncul itu ada komponen, ada pajak kendaraan bermotornya, kemudian ada sumbangan wajib dan kecelakaan lalu lintas. Itu yang merupakan sumbangan wajib. Fungsinya apa tadi kan? Sumbangan wajib. Fungsi wajib itu adalah untuk memberikan jaminan kepada orang yang menjadi korban yang diakibatkan oleh kendaraan yang menabrak. Nah, jadi jaminan menurut menurut hukum atau menurut tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga akibat penggunaan kendaraan tersebut. Nah, itulah fungsinya. Jadi itu dan setiap tahun. Nah, kaitannya dengan hal itu yang kita bicara sudah masuk ke dalam mekanisme sumbangan wajib yang dibayarkan setahunan setiap tahun oleh pemilik gitu kan, bersama dengan pembayar pajak tadi. Perlu mungkin saya ulas di sini ya sedikit ya, bahwa mungkin dari Pak Helen ataupun teman-teman di media sudah seringlah mendengar sekarang ini dari kepolisian ataupun bahkan dari Kemendagri gitu kan, terutama kepolisian yang kaitannya mengenai implementasi pasal 74 gitu kan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 gitu tentang penghapusan kendaraan gitu kan. Ketika kendaraannya itu bayar pajak tidak gratis 2 tahun tidak melaksanakan registrasi ulang sejak tanggal mati STNK-nya, kemudian akan dihapus. Nah, itu kaitannya seperti itu. Makanya karena apa? Karena itu sebetulnya memang bersumber dari tingkat ketidakpatuhan masyarakat. Ketidakpatuhan masyarakat membayar pajak ternyata tinggi. Ya kan, hasil konsolidasi antara tim pembina Samsat nasional gitu kan ya. Ada diantaranya ada kepolisian, kemudian jasara harja, Dispenda ini dalam hal ini adalah kalau tim pembina Samsat nasionalnya adalah Kemendagri, Dirjen Bina Keuangan Daerah. Nah, itu yang mungkin membawahi Dispenda. Nah, itu bahkan kemarin medio Juli, kalau nggak saya ingat, itu sudah membentuk kantor sekretariat bersama. Ya, sekretariat bersama ada yang di Korlantas Polri. Gunanya apa tadi? Karena hasil konsolidasi ternyata ada perbedaan data. Ya kan? Karena mungkin integrasinya masih belum optimal, perbedaan data, jumlah kendaraan di Polri mungkin ada sekitar 148 juta gitu kan ya kendaraan. Ini berdasarkan info yang kita baca-baca kan. Kemudian dari Jasara Harja sendiri 103 juta gitu kan ya. Dan kalau dilihat tingkat kepatuhannya hanya 60%, rata-rata mungkin sekitar 60% aja kepatuhan, sisanya 40% tidak patuh ternyata. Nah, kalau itu kalau beliau-beliau itu menghitung gitu kan, mensimulasikan dihitung, ternyata loss potensi untuk pajak saja itu bisa sekitar 100-an triliun pajak. Nah, coba kalau misalnya itu tertib, patuh masyarakatnya kan, kembali ke negara lagi pajaknya kan. Nah, apakah ini pengaruh dengan jasara harja, Pak? Kalau jasa kembalinya ke tadi sumbangan wajib, karena itu berbarengan ya, berbarengan pastinya. Berbarengan pada saat membayar pajak, ada pembayaran sumbangan wajib, gitu kan ya. Tentunya kan kalau jasa raja kan kembali nanti dikembalikan kepada masyarakat berupa santunan lagi kan, santunan lagi, gitu. Santunan lagi dan terakhir terus kepada negara, gitu kan, dibalikan kembali kepada negara berupa pajak dan dividen, begitu. Jadi ini Pak, kan tahun ini paling besar ya kecelakaannya selama 2 bulan. Ya, lumayan itu ya responsifnya dari Jasara Harja, Bapak sendiri, ya. Tindakannya dan pesan-pesannya bagaimana sih Pak? Ya. Karena kan buset 2 bulan sekali kan 10 orang meninggal Pak, ya kan? Ya, betul. Jadi tindakan Bapak, saran untuk masyarakat bagaimana? Ya. Gitu aja Pak.
Betul sekali dan miris ya Pak Helmi. Iya. Kalau kita melihat atau mendengar info yang baru-baru ini terjadi gitu kan, bahkan 2 bulan ini dari Juli kemarin kecelakaan di wilayah Bekasi ini di Cibubur ya, Iya. yang melibatkan sampai 10 orang meninggal dunia, kemudian ada 6 Kecelakaannya juga banyak. luka, kemudian yang terakhir baru kemarin yang kecelakaan di Keranji ya, di Jalan Sultan Agung itu juga 10 orang meninggal dunia, tapi yang luka-lukanya banyak ya, sampai 23 orang luka-luka. Nah, kalau boleh saya cerita sedikit ya, memang kejadian itu kejadian yang sangat memprihatinkan ya, memprihatinkan karena jumlah korban banyak, dan kami Jasa Raja tentunya mendengar berita itu segera merespon dan bergerak cepat ya, mendatangi TKP secara langsung, koordinasi dengan Satlantas Polres gitu kan ya, kemudian mitra kerja lainnya untuk pendataan, segera mendapatkan laporan resmi dari kepolisian gitu kan ya, kemudian juga menyebarkan petugas-petugas ke rumah sakit, sama juga melakukan pendataan dan segera memberikan jaminan tadi kan, jaminan berupa garansi letter atau surat jaminan kepada kepada rumah sakit. Nah, kemudian data-data untuk korban yang meninggal dunia pun segera kami datangi, kunjungan ke rumah-rumah ahli waris, rumah korban untuk mendapatkan dokumen ahli waris gitu kan, ahli waris, sehingga alhamdulillah memang bisa kami selesaikan kurang dari 4 jam untuk 2 kecelakaan itu, dan memang ini tidak terlepas dari koordinasi kami dengan mitra kerja terkaitnya. Ya. Dan paling penting kami juga ya selain menyampaikan empati kepada korban bahwa semoga manfaat santunan itu bisa paling tidak meringankan beban. Nah, mungkin tadi kaitannya apa kemudian langkah-langkahnya berikutnya gitu kan, kita juga tidak mau ya hal-hal ini terjadi ya, hal ini terjadi lagi. Artinya tentu kalau dari koordinasi antar instansi, kami akan koordinasi dengan mungkin dengan kepolisian, dinas perhubungan dan stakeholder lagi dalam bagaimana upaya-upaya strategis untuk memperkecil itu gitu. Karena tentu kita akan berbagi tugas sesuai tugas dan fungsi masing-masing, sesuai dengan tupoksi masing-masing gitu kan, pasti akan punya peran masing-masing. Nah, peran Jasa Raja sendiri selain tadi melakukan sosialisasi bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat, selain tadi ya patuh juga membayar pajak, tapi juga meningkatkan awareness-nya masyarakat untuk juga berkendara yang berkeselamatan. Ya paling penting begitu kan ya. Karena tadi musibah ini kan tidak ada yang mau. Tidak ada yang mau dan tidak tahu kapan waktunya gitu. Bisa menimpa saja siapa saja gitu dan kapan saja. Sehingga apa? Tapi kembali kita melakukan upaya-upaya preventif duluan gitu. Upaya-upaya melakukan manajemen risiko dulu gitu kan ya. Jadi kita paling tidak sudah menyiapkan diri dulu bahwa kita sudah memastikan kita patuh ya kan peraturan lintas, di antaranya misal kalau naik kendaraan bermotor sudah menggunakan helm gitu kan ya, pajak kendaraannya hidup gitu kan ya, kemudian juga menggunakan baju ataupun jaket pelindung, sepatu gitu kan ya, kemudian memperhatikan kondisi kendaraan yang paling penting kan gitu kan, juga apakah kendaraannya layak gitu kan, layak nggak gitu kan ya, dari sisi engine-nya maupun pengereman segala macam gitu kan. Kemudian kita juga harus pastikan kondisi kitanya, karena ternyata menurut penelitian ini sumber penelitian yang bilang lebih sekitar 60% tuh human error juga. Nol lagi ya. Iya. Human error gitu kan. Human error berarti kan kesalahan dari pengendara. Iya. Nah, bisa karena kelelahan, ngantuk gitu kan, atau juga nggak cakap dalam membawa kendaraan, motor. iya kan? Itu faktor human error-nya. Nah, itu juga makanya kita mengingatkan, ini faktor-faktor ini diakibatkan oleh kita sendiri gitu kan ya. Jangan lelah gitu kan. Kalau misalkan sudah ngantuk, ya istirahat. Jangan begadang gitu kan bawa kendaraan. Itu kan kemarin bukan karena kelelahan, Pak. Remnya belum, Pak. Nah, ya itu faktor kendaraan tadi kan. Nah, tapi tadi lah setelah kita kumpulkan melakukan penelitian dengan melibatkan universitas, ternyata 60% itu masyarakat error. Iya, 30%-nya sarana prasarana. Kemudian memang sekitar 10%-nya itu diakibatkan oleh kendaraannya sendiri yang memang tidak layak jalan gitu kan ya. Maka dari itu memang kami berpesan juga kepada masyarakat pengguna itu memang harus pertama ya patuh tadi, memastikan kendaraannya, memastikan kondisinya,
kondisi kesehatan kita kan, karena Iya. kalau sakit mungkin tidak konsentrasi Iya, akhirnya kan. istirahat di Konsentrasi rumah ya. oleng, udah lebih istirahat di rumah daripada membahayakan diri sendiri dan orang lain, gitu kan ya. Ya. Akibatnya yang menjadi dampak. Dan terakhir ya, kalau sudah upaya itu semua kita lakukan, tinggal apa? Tinggal doa. Doa, bener nggak? Ya, Iya, doa yang paling ini. Siap. Ini Pak yang terakhir kali kita nanyakan. Tindakan Bapak apa sih? Apa Bapak selalu akan meningkatkan sosialisasi arti jasa raja ke masyarakat? Terus kerjasama masyarakat juga mengerti arti pajak. Itu apa Ya. Pak yang tindakan selanjutnya ke Bapak? Tentu yang kedua hal itu menjadi hal utama yang akan kami terus gelorakan ya, terus kami amplifikasikan ya. Kaitan yang pertama masyarakat sadar dulu berlalu lintas yang berkeselamatan, itu paling penting gitu, karena dampaknya tadi kan kalau sudah terjadi kecelakaan, bahkan penelitian kami juga gitu bersama Sivitas Akademika itu mengatakan bahwa 62,5% korban meninggal dunia itu kemudian keluarganya terjadi kemiskinan. Nah, coba 62,5% terjadi keluarganya terjadi kemiskinan. Kemudian kalau luka berat itu bahkan 20% jadi kemiskinan. Maka dari itu sedapatnya kita menghindari terjadinya kecelakaan ya. Pesan lagi tadi kan banyak nih hal-hal yang harus diperhatikan untuk menghindari itu gitu kan. Padahal itu upaya kita kan patuh gitu kan ya, mengutamakan keselamatan dan seterusnya. Nah, kedua ya adalah kan tingkat kepatuhan tadi ya masyarakat untuk membayar pajak, kewajibannya gitu kan ya. Karena kan memang kalau sudah dimulai ketidakpatuhan satu hal, muncul akan ketidakpatuhan berikutnya, ketidakpatuhan macam-macam nih kan. Kalau kami dengan asosiasi dengan kepolisian nih, biasa kepolisian kecelakaan itu dimulai dari pelanggaran. Rata-rata pasti dimulai dari pelanggaran. Macam-macam lah, kecerobohan, pelanggaran semua dimulai dari pelanggaran. Nah, makanya itu kan kalau misalkannya mental kita sudah patuh ya kan, dari mulai membayar pajak, kewajiban kita kan sebagai pengguna kendaraan dan dikembalikan lagi kepada untuk pembangunan negara kan membayar pajak gitu kan ya. Nah, kemudian patuh juga peraturan lalu lintas tentu kan ya, memiliki surat izin gitu kan ya, kendaraan juga jangan sampai dianggap bodong nanti ke depannya kan gitu kan ya, hal-hal itu makanya itu tetap kami lakukan, kami kolaborasikan dengan Dinas terkait ya. ya dengan instansi lainnya, terutama dengan kepolisian maupun instansi lain lah ya. Nah, dan kemudian seluruh kanal akan kita coba lah ya, dan juga kolaborasi juga dengan media sosial segala macam kita akan coba, bahkan yang on the spot kolaborasi dengan kepolisian seperti itu. Jadi tetap akan kita terus lakukan ya, Pak, secara bertahap gitu, dan mudah-mudahan dengan semakin banyak dan dibantu juga teman-teman media gitu ya, untuk menyampaikan hal itu, kesadaran masyarakat yang mengenai patuh pembayar pajak dan kesadaran berlalu lintas ini semakin baik ke depannya. Dan kita sayang juga masyarakat kita ya. Biar nggak capek ya Pak. Kalau di jasa tidak ada mengenal capek, ya kan? Kalau tidak ada mengenal capek. Terus ya. 24 jam pokoknya kalau itu kita akan. Tapi pulang kampung kan nih Pak? Belum pulang kampung. Saya bahkan belum. Makasih. Iya. Nah, Iya. atas hari ini Pak. Ya. Makasih. Salam kan. Salam pena. Satu pena.